Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, akhirnya setelah 1 pekan vakum, kini bisa up video kembali. Walau sebenarnya kondisi kesehatan belum stabil. Di video kali ini saya mau stationery haul beberapa perlengkapan untuk budgeting, dan juga sebentar saya akan evaluasi anggaran di di pekan ketiga dan keempat di bulan November ini. Selamat datang, saya ucapkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Semoga teman-teman berkenan untuk mensupport, like, komen, dan subscribe-nya. Insya Allah saya akan berkunjung balik ke channel teman-teman. Oke, dan yang selalu setia menyaksikan vlog-vlog saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman makin sukses, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, jadi produk yang pertama ini adalah pouch multifungsi. Akan saya gunakan untuk menaruh beberapa alat tulis. Ini harganya cuma 5 ribuan. Terus selanjutnya ini adalah correction tape. Biasanya saya cuma pakai label, stiker, ataupun Stip X, tapi kali ini saya mau menggunakan ini karena ini jauh lebih rapi hasilnya ketimbang menggunakan Tip X. Ini harganya juga cuma 5 ribuan ya teman-teman, murah banget, dan itu merek Joico. Selanjutnya ini sticky note atau stiker memo gitu untuk catat-catat pesan. Nantinya akan saya gunakan untuk mencatat pengeluaran saya supaya lebih sistematis, lebih jelas arah uang kita kemana. Itu harganya cuma 4 ribuan. Selanjutnya ini adalah erasable pen. Ini pulpen tinta gel ya yang bisa dihapus. Terus ini brush pen 12 warna ya. Jadi insya Allah ini semua akan sangat berguna untuk membuat budgeting. Nah, ke semua produk yang saya beli ini semuanya mereknya Joico ya teman-teman. Untuk pemesanan nanti saya akan sertakan linknya di description box. Oke. Sekarang saya mau lanjut untuk tes dulu apa betul pulpennya erasable atau dapat dihapus. Kita lihat dulu ya. Kalau untuk tintanya ini tidak terlalu pekat hitamnya ya teman-teman, dan ternyata betul bisa dihapus, tapi harus caranya yang tepat ya. Harus pakai alas teman-teman, karena di sini saya tidak gunakan alas, makanya sebentar itu kertasnya sampai lecet, sampai robek gitu teman-teman. Jadi harus hati-hati juga dalam menggunakan erasable pen ini. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan suara saya karena masih sangat serak dan juga flu. Jadi ini seperti ini hasilnya. Tintanya benar-benar bersih, cuma karena cara saya menggosok makanya kertasnya sampai berlobang seperti itu. Oke teman-teman di rumah, bagaimana? Apakah keuangan kita bulan ini sesuai dengan budget ataukah over budget? Sebentar nanti saya akan lanjut ya bagaimana keuangan saya di pekan ketiga dan keempat. Oke, selanjutnya ini adalah correction pen. Ini alhamdulillah berfungsi dengan baik. Hasilnya sangat rapi ya teman-teman. Berbeda sekali kalau kita menggunakan Stip X. Kalau Stip X kan biasanya basah ataupun bergelombang seperti itu. Lanjut saya mau coba menggunakan
menggunakan pen brush. Ini pertama kalinya saya menggunakan pen brush. Saya tidak tahu lettering teman-teman, jadi saya pakai sebisanya saja, semampunya saya, dan alhamdulillah sangat nyaman digunakan. Hasilnya sangat lembut ya, sangat soft seperti itu. Dan ini terdapat dua mata pulpen ya, dua mata seperti itu. Yang satu itu pakai brush, yang satunya pakai pen. Itu harganya saya belinya 37.000 ya teman-teman, tapi saya kemarin mendapat toko yang jauh lebih murah, cuma 30.000. Nanti saya akan sertakan linknya di description box, harga yang paling murah di antara yang lain. Jadi teman-teman bisa cek di description box saya kalau mau pesan brush pen merek Joico ini. Ini saya akan sertakan harga yang paling murah. Oke, selanjutnya saya mau bikin evaluasi budget saya di pekan kedua dan Nah, jadi ini adalah budgeting saya di November ini, dan ini adalah evaluasi anggaran di week pertama dan kedua, dimana waktu itu sudah terjadi over budget di awal pekan, di pekan pertama, sehingga saya harus merombak anggaran untuk week ketiga dan keempat. Langsung saja saya mau review budget di pekan ketiga dan keempat. Setelah saya waktu perombakan anggaran, saya mempersempit beberapa kategori atau beberapa pos-pos dana. Contoh misalnya untuk pos bensin suami yang masih tersisa 400.000 untuk 2 minggu, makanya saya persempit menjadi 300.000, dan 100.000-nya itu saya masukkan di pos dana darurat, berhubung karena dana darurat sudah terpakai di awal bulan. Nah, untuk kuota internet itu masih ada 100.000 dan saya persempit menjadi 70.000. Ya, meskipun pada akhirnya ternyata saya harus nambah teman-teman ya, saya nambah karena kebutuhan Pak suami. Ternyata sistem pelaporan dan sistem absen di kantornya itu sekarang berbeda, jadi memang butuh kuota tambahan. Makanya ya insya Allah untuk kedepannya kita bisa jadikan itu sebagai sebuah patokan ya. Oke, mohon maaf di evaluasi kali ini ya saya belum tahu apa temanya. Seperti sebelum-sebelumnya saya menggambar sesuai dengan apa yang terbayang di pikiran saya saja. Jadi tidak seperti teman-teman yang lain mungkin yang jago menggambar atau yang jelas temanya apa. Mohon maaf sekali ya. Jadi sekarang saya mau bikin budget reviewnya ya teman-teman. Nah, ini dia budget yang tersisa untuk pekan ketiga dan keempat. Langsung saja ya. Jadi untuk pekan ketiga dan keempat ternyata masih terjadi over budget ya teman-teman, yakni di beberapa item seperti popok, kemudian jajan anak, dan juga kuota internet ya. Jadi di sini tidak ada sisa sama sekali untuk bulan ini. Namun saya sangat-sangat bersyukur karena saya selalu saving di awal bulan. Jadi saving 10% dari gaji Pak suami ke rekening, dan sinking fund itu juga sudah saya sisihkan di awal bulan. Jadi kalaupun tidak ada sisa di anggaran ini, alhamdulillah saya sudah bersyukur karena sudah saving. Itu adalah the power of saving di awal bulan. Nah, sementara kalau kita tidak saving di awal bulan dan ternyata tidak ada sisa, maka otomatis kita tidak bisa saving untuk bulan itu, teman-teman. Nah, jadi di sini ada over budget di angka 149.000, dan dana yang tersisa itu ada
96.000 dan ternyata itu tidak bisa menutupi keseluruhan dana yang over budget itu, maka saya ambil dari mana? Alhamdulillah itu Pak suami dapat komisi dari iklan-iklannya. Pak suami itu mengiklankan usaha teman-teman seperti kanopi, pagar, madu, seperti itu. Jadi kalau temannya closing, otomatis temannya memberikan fee untuk suami saya, kadang 1 juta, kadang 500.000, kadang 150.000, tergantung besaran dari orderan tersebut. Nah, jadi di sini saya memberikan motivasi kepada teman-teman untuk menambah pintu-pintu penghasilan kita, entahkah itu dengan cara jualan online atau membantu usaha teman, mempromosikan usaha teman, tentunya dengan berkomitmen dengan teman yang jujur atau teman yang amanah, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada baiknya, itu datangnya dari Allah. Ambil yang baik-baiknya saja dan buang yang buruknya. Terima kasih sudah menonton vlog saya sampai detik ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi